Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ketemu lagi sama saya, yaitu Nida Khairunisa. Ya, saya mahasiswa semester akhir atau semester 6 dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Brebes. Oke, di sini saya akan menjelaskan memaparkan sedikit tentang teori perkembangan yang dikemukakan oleh Erik Erikson. Oleh karena itu, yuk kita simak video berikutnya. Let's go! Erik Erikson adalah seorang psikologi Jerman yang terkenal dengan teorinya yaitu 8 tahap perkembangan pada manusia. Erik Erikson ini yaitu lahir pada tanggal 15 Juni 1902 dan wafat pada tanggal 12 Mei 1994. Erikson ini terkenal karena upayanya dalam mengembangkan teori perkembangan yang dirintis oleh Sigmund Freud. Baiklah, kita akan berbicara tentang psikoanalitik kontemporer. Oke, teman-teman semuanya, istilah psikoanalitik kontemporer ini adalah menunjukkan bahwa adanya perbedaan pandangan para pelopor teori ini dengan pandangannya Sigmund Freud, di mana Erik Erikson ini memberi jiwa baru ke dalam teori psikoanalisis ini, yaitu dengan memberi perhatian yang lebih kepada ego daripada id dan superego. Oke teman-teman, kita akan berbicara tentang struktur kepribadian yang diungkapkan oleh Erik Erikson. Menurut Erikson, struktur kepribadiannya yaitu yang pertama ada ego kreatif. Ego kreatif adalah ego yang dapat menemukan pemecahan suatu masalah yang baru dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga menurut Erikson, ego ini merupakan ego yang sempurna karena memiliki 3 dimensi. Yang pertama yaitu karena faktualitas, yang kedua universalitas, dan yang ketiga aktualitas. Yang kedua yaitu ada ego otonomi fungsional, di mana ego ini berfokus pada penyesuaian ego terhadap realita. Yang ketiga, pengaruh masyarakat, di mana pengaruh ini merupakan pembentukan ego yang paling besar. Meskipun kapasitas sejak lahir yang dibawa individu juga berperan penting dalam mengembangkan kepribadian, tetapi pengaruh masyarakat ini yaitu yang lebih penting dalam memunculkan dan membentuk sebuah kepribadian. Oke, jadi teman-teman, itulah tadi struktur kepribadian yang diungkapkan oleh Erik Erikson. Tadi yang pertama yaitu ego kreatif, yang kedua ego otonomi fungsional, dan yang ketiga yaitu pengaruh masyarakat. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian adalah hasil interaksi antara kebutuhan biologis dengan interaksi sosial. Hal ini berarti bahwa perkembangan setiap individu dari bayi hingga dewasa ini dipengaruhi oleh interaksi sosial yang membuat setiap individu menjadi lebih matang baik secara fisik maupun psikologis. Baiklah teman-teman, karena tadi kita sudah membahas tentang dinamika kepribadian, oleh karena itu kita harus membahas tentang tahap-tahap perkembangannya. Yang pertama ada masa bayi yaitu 0 sampai 1 tahun, masa kanak-kanak 1 sampai 3 tahun, usia bermain 3 sampai 6 tahun, usia sekolah 6 sampai 12 tahun. Usia remaja 12 sampai 19 tahun, usia dewasa awal 19 sampai 30 tahun, masa dewasa 30 sampai 60 tahun, dan usia tua lebih dari 60 tahun. Yang pertama yaitu tahapan masa bayi, di mana masa bayi ini 0 sampai 1 tahun dan merupakan masa pembentukan. Dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu tahapan psikoseksual. Di sini itu pembentukan sensori oral. Yang kedua,
psikososial. Di sini tuh pembentukan rasa percaya dan tidak percaya. Dan yang ketiga, kekuatan dasar, yaitu pembentukan harapan-harapan. Tahap yang kedua yaitu ada masa kanak-kanak 1-3 tahun, di mana masa ini anak-anak itu mulai merasa ragu-ragu dan mulai merasa malu, tetapi mereka dapat mengendalikan diri dalam membentuk sebuah pergerakan, di mana mereka akan mengetahui hak dan kewajiban, serta masih dapat mengontrol diri, serta dapat mengontrol orang-orang yang ada di sekitarnya. Tahapan yang ketiga yaitu usia bermain 3-6 tahun. Pada usia ini, anak-anak mulai berlari, melompat, berimajinasi, bahkan mulai memunculkan rasa ingin tahu dan mulai menunjukkan setiap kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya, yang keempat yaitu ada usia sekolah 6-12 tahun, di mana pada usia ini dunia sosial anak mulai meluas dan mereka akan keluar dari dunia keluarganya dan akan bergaul dengan teman sebayanya, dengan guru-gurunya, bahkan dengan orang dewasa lainnya. Selanjutnya yaitu ada usia remaja 13-19 tahun, di mana usia ini akan mengalami pubertas dan mengalami kebingungan terhadap identitas sendirinya. Oleh karena itu, diharapkan pada akhir tahap ini mereka memiliki kemampuan atau ego yang cukup baik. Oke, selanjutnya ada masa dewasa awal yaitu usia 19 sampai dengan 30 tahun. Ini ditandai dengan adanya hubungan intim. Mereka itu sudah mulai berani untuk mengeluarkan rasa percaya terhadap lawan jenis dengan mengaplikasikannya ke dalam peran seksual dengan orang yang dicintainya. Tahap selanjutnya yaitu masa dewasa dari umur 30 sampai dengan 60 tahun, di mana pada usia ini manusia mulai mengambil peran dalam masyarakat dan juga menerima setiap tanggung jawab yang diberikan oleh masyarakat kepada dirinya sendiri. Oke, tahapan yang terakhir itu usia tua lebih dari 60 tahun, di mana pada usia ini mungkin sudah tidak bisa membuahkan anak lagi, tetapi masih bisa produktif dengan hal-hal kreatif lainnya. Oke, jadi teman-teman, aplikasi teori Erikson ini seringkali digunakan dalam bidang pendidikan sosial, yaitu yang dikhususkan untuk anak-anak dan remaja. Selain itu, di bidang psikoterapi analisis konflik sosial yang dapat membantu mengembangkan setiap pribadi klien. Oke, jadi teman-teman, aku tarik sebuah kesimpulan ya. Jadi seperti ini. Erikson ini mengembangkan 8 tahap perkembangan pada manusia yang melengkapi teori perkembangannya dari Sigmund Freud. Sehingga Erikson ini memandang sebuah ego adalah struktur kepribadian yang otonom yang hanya berfokus pada kualitas ego yang muncul pada setiap periode saja. Oke lah teman-teman, itu tadi semua teori perkembangan yang sudah dikemukakan oleh Erik Erikson. Dari mulai struktur kepribadian, dinamika kepribadian, sampai dengan tahap-tahap perkembangannya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Saya Nidia Khairunisa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.